Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nailizati, NIM 01280581. Nama saya Nur Hidayah, NIM 0125087111. Nama saya Cika Iwandira, NIM 0125087121. Nama saya Verta Kreviani, NIM 0125087131. Nama saya Lisa Ifrada, NIM 0125087181. Nama saya Nurali Hidayah, NIM 0125088681. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Usahami yang sebelumnya saya Nurul Hidayah dan rekan saya Nurlaili Hidayah. Di sini kami akan mewawancarai Usahami milik Bapak Slamet. Langsung saja kami bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Santoso, pemilik UMKM Mie Ayam. Monggo Pak, mau bertanya Pak? Kami saya berdiri tahun 2010 dari usia kami ya bapaknya saya ini soalnya sekarang kami Selanjutnya apa yang bedakan Usahami dengan Usahami orang lain? saya seperti bisa menjadi pilihan soalnya pertahanan dan kualitasnya pertahanan cukup aman ya 20 jam kalau untuk penyalaan menggunakan yang kualitas selain ini jadi bisa buat berani bersaing dengan beberapa yang lain. Baik, terus lanjut bagaimana menjaga kualitas bapak agar sudah silakannya? Untuk menjaga kualitas kami harus bersihkan dari dan juga bahan juga selama 20 jam menjaga kualitas salah satunya menggunakan itu yang tingkat glukosa tinggi jadi untuk yang lain cukup bagus dan bertahanan awet juga cukup awet dan menjaga kebersihan air menjaga pH juga tetap bertahan lama. Apakah perubahan selera konsumen menjadi ancaman bagi produk Anda? Ya itu sebenarnya ancaman itu nggak ada sih. Kita usahakan juga setiap hari, setiap waktu kan mengikuti pola pasar. Contoh dulu kan jajan mie ayam, kita jual mie produk buat mie ayam. Sekarang ada mie ala gacoan atau mie CPO. Nah itu pasar baru. Nah kita bisa masuk ke situ. Jadi ada dengan pedagang model makanan-makanan baru atau apa itu justru menjadi peluang kita untuk masuk ke situ. Yang penting tetap menjaga kualitas. Itu kita bisa bertahan mengikuti jajan-jajan atau makanan zaman sekarang. Alhamdulillah malah ini semenjak banyak varian masakan mie itu produksi mie ayam alhamdulillah meningkat. Selanjutnya bagaimana peluang pasar saat ini khususnya di Anda? Peluang mie itu sangat bagus dari dulu sampai sekarang masih sangat bagus. Kita bisa lihat jualan mie ayam bakso yang dari dulu sekarang ada mie tadi mie gacoan CPU atau yang lain-lain. Karena sekarang atau dulu pun ini seperti makan juga sama nasi. Kadang malam masih malas makan nasi, seringnya mie kayak mie instan atau mie yang lain lah. Itu peluang pasar yang sangat bagus. Menurut saya itu menjadi usaha yang bisa bertahan lama karena dia itu bisa menjadi alternatif makanan kedua. Oke, apakah ada peluang kerjasama dengan warung, restoran, atau distributor? Ya tentu setiap pemasaran kita yang bekerja sama dengan orang lain atau kafe atau warung ya untuk membuat pasar ada lumayan banyak sekitar 50 member. Terus bagaimana peran media sosial atau jualan online dalam memenuhi Anda? Peran media sosial juga sekarang sebenarnya ya lumayan penting sih untuk iklan untuk sekarang pencarian juga para pelanggan baru sering mencari media sosial makanya kita sering iklan di Facebook, TikTok, Instagram para pelanggan baru yang cari di cari itu biasanya minta alamat atau misalkan langsung ke sama atau di saya. Terus apakah ada rencana untuk produk baru atau mungkin bersama di tempat lain? Untuk karena itu sebenarnya sih pasti ada setiap dari dulu mah ya tahu kenapa setiap mau berkembang di sini saya di sini juga kami jadi belum sampai itu untuk kesehatan. Selanjutnya sekarang biasanya Anda Bapak. Gimana cara Anda biar bersaing dan bersaing? Untuk bertahan itu untuk menjaga kualitas mengikuti bahan sangat atau cara konsumen mengikuti harga mengikuti pasar. Jadi, selanjutnya apakah pernah ada seperti itu dan sering pakai dan lain juga? Kalau saya ya tidak bisa nggak bisa. Tapi kalau ada pemain kalau mereka main perusahaan main nggak naik pasti mengikuti itu kan udah menjadi kewajiban dalam saya selama kan menjaga kualitas yang masih bisa bertahan dengan kenaikan harga pokok ada baku. Jadi, lalu bagaimana informasi yang ada tentang perusahaan Anda? Untuk kami sekarang kamu sebenarnya lumayan bagus dari dulu bagus dari sampai lagi kami itu menjadi para pokok sekarang dari dulu itu jadi para pokok jadi cara sekarang adalah ya harus biasa kami terlalu yang signifikan atau apa saja banyak masuk tanpa saya pikir sudah tidak bisa. Untuk selanjutnya apa yang sering dalam proses produksi? Untuk kendala seringnya di tanah kadang kualitas dari juga menurun kadang ya air tidak tetap menurun itu kadang menjadi kendala masalah kadang ya saya sendiri berusaha tidak banyak lumayan jauh. Lalu apakah ada kekerasan modal atau narasi bangsa ini? Kalau itu sampai itu berkurang modal atau harga ada cuma yang kebanyakan harusnya ada kurang yang belum berkurang sana. Bagaimana kalau dari usahanya masih belum lagi? Ya kalau perlu kita singkat cuma kita tanah aja terus sudah berjalan dengan memperbaiki mas yang sama dengan waktu kita terkenal sama memperbaiki ya seperti persiapan dari kualitas pasti ya. Untuk saat ini ada berapa total anggota karyawan Pak? Apakah mereka punya tugas khusus? Untuk karyawan saya dibantu oleh 5 karyawan sama sih tugasnya semuanya bisa saling mengisi bisa saling bergantian yang penting jalan aja kita kan masih UMKM ya belum ada yang tugas khusus. Oke, bagaimana Anda membagi tugasnya jika ada salah satu karyawan yang berhalangan hadir? Saya kan semua karyawan kan bisa memegang dengan proses yang mudah jadi ya kalau ada yang nggak dapat berangkat satu ya kita saling mengisi aja semuanya bisa. Lanjut Bapak, bagaimana cara Bapak menjaga semangat ketika menghadapi kegagalan dalam usaha? Untuk menjaga tetap semangat ya
kita kan punya motivasi untuk tetap terus bekerja ya, termasuk ibadah ya. Kita juga punya kebutuhan, karena itu salah satu motivasi kerja itu juga ibadah. Kita harus tetap berusaha agar ya menjalani kehidupan dengan layak lah. Lanjut Bapak, menurut Bapak sikap apa yang paling penting yang dimiliki oleh seorang wirausahawan pemula? Untuk sikap ya kita yang penting ramah sih menurut saya sama karyawan, sama pelanggan, agar ya tidak terjadi konflik, tidak terjadi ketersinggungan sama karyawan, sama usaha, sama mitra. Itu menjaga kita untuk tetap berhubungan baik untuk berbisnis ya berbisnis bersaudara, itu bisa menjaga usaha tetap bertahan sampai sekarang. Lanjut, apa sih motivasi yang bisa Bapak bagikan agar kami tidak takut untuk memulai usaha? Ya yang penting kita diniatkan untuk usaha, untuk bekerja. Untuk gagal usaha itu ya sama-sama saja, kita sama nama usaha ya pasti gagal, ada gagal, ada keberuntungan pas sukses. Ya kita coba-coba, lagian juga mau apa lagi, usaha ya resikonya gagal, antara resiko gagal, resiko berhasil itu udah pasti. Coba aja terus selama masih hidup ya, masih berkewajiban usaha ya, kalau modalnya ada sih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Slamet. Sebelumnya untuk dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Strength atau kekuatan, yang pertama ada kualitas dan kesegaran terjamin, 2 cita rasa unik dan 3 tanpa pengawet, 4 harga jual terjangkau. Sedangkan weakness atau kelemahan, yang pertama ada daya simpan rendah, 2 proses produksi memakan waktu, 3 ketergantungan pada mesin, dan 4 produksi mudah ditiru oleh pesaing. Selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama diversifikasi produk atau inovasi produk. Yang kedua potensi kerjasama dengan aplikasi delivery online. Yang ketiga branding sederhana tapi kuat. Yang keempat permintaan tinggi karena mie ayam makanan favorit banyak orang. Selanjutnya threats atau ancaman. Yang pertama harga bahan baku naik. Yang kedua banyak pesaing beragam lainnya. Yang ketiga perubahan tren kuliner. Yang keempat regulasi kesehatan dan kebersihan makanan. Strike opportunity, 1. Inovasi menu baru secara berkala, 2. Manfaatkan harga yang murah dan mie tanpa pengawet sebagai nilai jual utama saat bekerjasama dengan aplikasi delivery. 3. Buat branding atau sebutan mie sehat karena bahan yang digunakan selalu segar dan tidak pakai obat pengawet. 4. Gunakan rasa mie yang khas untuk menarik minat banyak orang yang memang sangat suka makan mie ayam setiap harinya. Weakness opportunity. 1. Diverifikasi produk untuk mengatasi daya simpan rendah. 2. Kerjasama dengan aplikasi delivery online untuk menutupi proses produksi yang lama. 3. Pemanfaatan branding sederhana tapi kuat untuk menghadapi produk yang mudah ditiru. 4. Tingginya permintaan mie ayam dimanfaatkan untuk investasi mesin yang lebih efisien. Strength tips. Yang pertama, menjaga kualitas dan kesegaran untuk menghadapi banyaknya pesaing. Kedua, cita rasa unik sebagai pembeda dari perubahan tren kuliner. Ketiga, tanpa pengawet untuk menjawab regulasi kesehatan dan kebersihan makanan. Yang keempat, membuat harga yang lebih terjangkau untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku. Weakness threats. Pertama, peningkatan manajemen persediaan untuk mengatasi daya simpan rendah dan kenaikan harga bahan baku. 2. Efisiensi proses produksi untuk menghadapi persaingan yang ketat. 3. Perawatan rutin dan penggunaan mesin cadangan untuk mengurangi risiko operasional. 4. Inovasi ringan pada produk untuk menghadapi perubahan tren kuliner. Selanjutnya ada activating. Yang pertama, total tim kerja pembuatan mie untuk mie ayam berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 pemilik dan 4 orang karyawan dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel namun tetap memiliki pembagian tugas utama agar operasional berjalan lancar.
Bapak Slamet Santoso selaku pemilik, pemimpin usaha yang ikut andil langsung dalam proses produksi dan pengawasan mutu. Selanjutnya ada Bapak Musohib bertanggung jawab di bagian keuangan atau pembukuan dan kasir. Bapak Musyafa bertanggung jawab sebagai driver atau bagian pengantaran. Bapak Imam bertanggung jawab dalam proses produksi adonan atau menjaga rasa dan cita rasa unik. Bapak Hadi bertanggung jawab dalam urusan pre-stock adonan atau memastikan persediaan bahan baku segar setiap harinya. Karena Bapak Slamet selaku pemilik ikut andil langsung dalam produksi, beliau akan mengambil alih peran yang kosong jika ada karyawan yang absen. Misalnya, jika Bapak Hadi berhalangan, Bapak Slamet akan membantu proses restock bahan. Kedekatan antar anggota tim memudahkan untuk saling bantu, backup, guna mengatasi proses produksi yang memakan waktu. Kepercayaan utama dalam hal teknis produksi adonan diberikan kepada Bapak Imam, sementara untuk urusan operasional lainnya dipercayakan kepada Bapak Musohib. Karena struktur tugas sudah jelas, produksi tetap berjalan sesuai standar kualitas meskipun pemilik sedang tidak di tempat. Yang keempat, mereka menggunakan sistem kekeluargaan mengingat produk mie tersebut tanpa pengawet sehingga memiliki daya simpan rendah. Jadwal diatur agar semua karyawan sudah siap di pagi hari. Libur diberikan secara bergantian jika ada yang sakit agar operasional tetap jalan. Khusus hari besar seperti lebaran atau acara keluarga, kami memilih libur bersama karena seluruh tim adalah saudara. Ini cara kami menjaga kebersamaan dan kekompakan tim. Kelima, ya mereka memiliki struktur organisasi. Ini sederhana. Bapak Slamet Santoso sebagai pemilik memimpin langsung bapak-bapak karyawan, Musohib, Musyafa, Imam, dan Hadi. Struktur ini sangat efektif untuk usaha mikro karena jalur koordinasi menjadi sangat pendek dan cepat. Selanjutnya, controlling atau pengawasan. Yang pertama, Bapak Slamet menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam kesehariannya. Beliau selalu membuka ruang diskusi dan menampung aspirasi dari seluruh karyawan sebelum menentukan langkah tertentu. Hal ini didukung oleh rentang usia yang sebaya dan suasana kerja yang cair, sehingga karyawan merasa nyaman untuk jujur mengenai kendala mesin maupun bahan baku. Meskipun setiap keputusan strategis tetap diambil secara tegas oleh Bapak Slamet sebagai pemimpin, prosesnya selalu didahului dengan musyawarah. Selain itu, dalam pembagian tugas harian atau pembentukan kelompok kerja, pimpinan memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk berkolaborasi dengan siapa saja asalkan target produksi dan kualitas tetap tercapai. 2. Teguran dilakukan dengan cara pendekatan personal dan dialog, karena hubungan mereka juga masih kerabat dekat atau keluarga. Bapak Slamet biasanya menegur sambil bekerja bersama, misalnya, Pak Imam, adonannya sepertinya kurang halus sedikit hari ini. Coba kita cek lagi takarannya ya, supaya pelanggan tidak kecewa dengan rasa unik mie kita. Dengan begitu, kualitas tetap terjaga tanpa menyakiti perasaan. Yang ketiga, motivasi dilakukan dengan cara-cara seperti makan bareng atau menikmati hasil produksi mie bersama-sama untuk membangun kebersamaan. Mendengarkan keluhan, jika mesin bermasalah atau bahan baku naik, pemilik mengajak karyawan berdiskusi mencari solusi sehingga mereka merasa dihargai. Bonus sederhana atau memberikan uang lalah tambahan jika permintaan sedang sangat tinggi atau saat cuaca sedang sulit untuk pengantaran. Kesimpulan akhir, yang pertama, kesuksesan usaha mie ini terletak pada penggunaan bahan segar tanpa pengawet dan cita rasa unik yang dijaga ketat melalui keterlibatan langsung pemilik dalam produksi. Yang kedua, penggunaan gaya kepemimpinan demokratis sangat efektif karena seluruh tim adalah keluarga. Diskusi terbuka membuat kendala di lapangan seperti mesin atau bahan baku cepat teratasi karena adanya kejujuran dan rasa memiliki yang tinggi. Yang ketiga, untuk menutupi kelemahan daya simpan rendah, tim menggunakan sistem kerja substitusi, saling bantu, dan kedisiplinan di pagi hari. Hal ini memastikan operasional tetap berjalan meskipun ada anggota keluarga yang berhalangan hadir. Yang keempat, meskipun dijalankan dengan suasana santai dan penuh rasa kekeluargaan, keputusan akhir tetap di tangan Bapak Slamet sebagai pimpinan untuk memastikan target dan kualitas tetap konsisten. Intinya, usaha ini adalah contoh nyata bagaimana nilai kekeluargaan jika dikombinasikan dengan manajemen yang terbuka, demokratis, dapat menciptakan lingkungan kerja yang solid dan produk yang berkualitas tinggi. Jadi, kunci keberhasilan usaha mie Bapak Slamet bukan hanya pada resepnya, tapi pada kuatnya ikatan keluarga dan kepemimpinan yang menghargai setiap masukan anggotanya.